Lokasi sekolah dasar negeri Pojok Klitih 3 yang dikelilingi aliran sungai membuat sebagian siswa harus menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah. Kesibukan orang tua siswa mencari rumput dan berkebun sejak pagi hari membuat guru-guru ini harus menjemput anak didik mereka agar dapat ke sekolah. Sungai ini memang tidak terlalu lebar, namun tetap saja derasnya aliran sungai dapat membuat mereka ketakutan saat akan menyeberang. Siswa-siswa yang lebih kecil biasanya akan digendong oleh guru laki-laki mereka secara bergantian. Mereka yang sudah cukup besar biasanya menyeberang dengan saling berpegangan. Ketakutan siswa saat menyeberangi sungai memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, salah satu siswa kelas 1 pernah terseret arus sungai saat akan menyeberang. Setelah melewati arus sungai, perjuangan para siswa untuk menuju ke sekolah belum selesai. Mereka harus melewati jalanan berlumpur yang penuh air seperti ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Setelah perjalanan panjang bagi para guru dan siswa, akhirnya mereka bisa bersiap mengajar dan belajar. Sulit dan jauhnya perjalanan pagi tadi hanya cerita awalnya saja. Intinya adalah di sekolah ini kegiatan belajar mengajar pun dimulai setelah seluruh siswa berada di dalam kelas. Tak ada rasa lelah yang terpancar dari wajah mereka. Kesulitan yang mereka lalui selama perjalanan menuju ke sekolah nyatanya tidak menurunkan semangat para insan pendidikan ini untuk sebuah ilmu pengetahuan. Perjuangan para tenaga pendidik untuk bisa sampai ke sekolah nyatanya tak hanya dinanti anak didik mereka, tetapi juga orang tua siswa yang memiliki harapan besar terhadap kemajuan anak-anak mereka. Ibu sendiri gimana? Ini kan beliau-beliau ini berangkatnya dari pagi, tapi karena jarak yang cukup jauh, akhirnya sampai di sekolah siang. Cukup menurut Ibu untuk anak-anak belajar? Ya cukup, enggak cukup, kita ya harus bisa nerima Pak. Soalnya ya kasihan Pak Guru ya jauh. Jauh-jauh lewat sungai, makanya dari itu anak-anak itu ya sabar harus menunggu sampai pagi jam 8:30 ya paling enggak itu Pak Guru baru datang 9:30 baru datang. Biasanya itu. Iya. Ayo ambil Mas Irwan. Iya. Perhatian warga Dusun Nampu terhadap dunia pendidikan nyatanya cukup besar. Saat akan memasuki usia sekolah, warga akan segera mendaftarkan anak mereka untuk masuk sekolah dasar. Persyaratan administrasi mengenai usia yang belum dapat terpenuhi terkadang membuat anak-anak ini mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa terdaftar sebagai peserta didik. Belum adanya pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak menjadi kendala tersendiri bagi para guru dalam menghadapi anak didik mereka di tahun ajaran yang baru. Karena infrastruktur, jarak yang ditempuh guru-guru pun cukup jauh, dan sampai di sekolah siang, jadi waktu belajar mengajar pun tidak terlalu lama. Tepat jam 11 siang anak-anak sudah pulang dan mereka hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekitar 1 hingga 2 jam saja. Keterbatasan dalam dunia pendidikan rupanya turut dirasakan oleh siswa yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi sekolah yang berada di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini sangat memprihatinkan. Tembok-tembok berlumut yang sudah mulai terbuka menjadi tempat siswa sekolah dasar negeri Banjarimbo 1 untuk menuntut ilmu. Selain tembok, pembatas kelas dan jendela yang ada di ruangan ini pun sudah mulai lapuk. Untuk menghindari hewan liar masuk ke dalam kelas, guru-guru berinisiatif membuat sebuah jendela darurat dari bambu yang ada di sekitar sekolah. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga turut dirasakan oleh siswa yang belajar di Sekolah Dasar Negeri Banjarimbo II. Meski terlihat kokoh, nyatanya bangunan yang berdiri sejak tahun 1985 ini
sudah beberapa kali mengalami kerusakan. Kayu-kayu penahan genting yang sudah termakan usia menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan yang terjadi di sekolah ini.